Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Ramadanti, mahasiswa Perbankan Syariah semester 4 Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasional dan pengembangan perbankan syariah. Tolong disimak ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas yang pertama, prinsip-prinsip manajemen bank syariah, yang kedua, tujuan, fungsi, dan hambatan, yang ketiga, sumber dana bank syariah, yang keempat, distribusi dan operasional dana bank syariah, yang kelima, pengawasan bank syariah, dan pengembangan bank syariah. Pembahasan yang pertama yaitu prinsip-prinsip manajemen bank syariah. Manajemen adalah subsistem kunci dalam sistem organisasi dan merupakan kekuatan vital yang berhubungan dengan subsistem lainnya. Adapun prinsip dasar manajemen bank syariah sebagaimana juga lembaga keuangan lainnya, yaitu menjauhkan diri dari unsur riba, yang termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Berikut ayat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan hambatan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah capital flight. Yang ketiga, dalam perbankan syariah memiliki dewan pengawasan atas keabsahan transaksi atau operasional yang ada. Yang keempat, jaminan sosial dan pemerataan kekayaan. Yang kelima, memberikan peluang bagi masyarakat. Yang keenam, prinsip operasional perbankan syariah menggunakan nilai-nilai syariah sehingga memungkinkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Beralih ke pembahasan berikutnya yaitu sumber dana bank syariah. Menurut Arifin, pola penarikan dana bersumber dari masyarakat pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, titipan atau wadiah, yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tidak memperoleh imbalan atau keuntungan. Yang kedua, partisipasi modal masyarakat, berbagi hasil dan resiko. Yang ketiga, investasi khusus, di mana bank hanya bertindak sebagai manajer investasi yang memperoleh upah. Selanjutnya, distribusi dan operasional dana bank syariah. Alokasi penggunaan dana bank syariah menurut Arifin terbagi dalam dua bagian aktiva, yaitu yang pertama, earning asset atau aktiva yang menghasilkan adalah berupa investasi dalam bentuk yang pertama, pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudorobah. Yang kedua, pembiayaan yang berdasarkan penyertaan atau musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli atau al-bai. Yang keempat, pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa menyewa atau ijaroh dan ijaroh wa'iktina atau ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang kelima, surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Yang kedua, non-earning asset atau aktiva yang tidak menghasilkan, berupa aktiva yang berbentuk tunai atau cash asset. Yang kedua, pinjaman atau corp. Yang ketiga, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Yang terakhir, pengawasan bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/dir dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 35/36/Kep/dir, pengawasan terhadap bank syariah dilakukan secara rangkap berupa yang pertama, pengawasan umum. Pengawasan umum terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia sama seperti bank konvensional pada umumnya. Yang kedua, pengawasan khusus. Pengawasan khusus terhadap bank-bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun fungsi Dewan Syariah Nasional yaitu
Yang pertama, mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Yang kedua, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pada ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang keempat, memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi DPS. Fungsi DPS yaitu yang pertama, mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang keempat, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Yang terakhir, pengembangan bank syariah. Strategi dalam rangka pengembangan bank syariah ke depannya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah, perlunya upaya-upaya yang lebih progresif dari semua pihak. Yang ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perbankan konvensional untuk membuka cabang syariah. Dengan strategi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan antara lain. Yang pertama, pengembangan jaringan bank syariah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Yang kedua, pengaturan dan pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan perlakuan yang sama antara bank syariah dengan bank yang lainnya. Yang ketiga, pengembangan perbankan syariah dari sisi kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Yang keempat, pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menganut prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar Islam. Yang kelima, mengedepankan nilai-nilai moralitas Islam. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.